warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang senantiasa kami hormati dan kami banggakan para asatidah, juga terkhusus yang senantiasa kami hormati pimpinan LKKTPI Solo Raya hari ini hadir baru Ustaz Asir, Ustaz Juni masih belum, dan juga kepada Ketua LKKTPI Solo Raya yaitu Mas Wahab, dan juga para pengurus yang insya Allah terus istiqomah. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal, tapi gak lama, insya Allah 10 menit tugas saya di Muqaddimah. Nanti untuk inti dan penutupnya biar beliau. Sedikit saja yang perlu kami sampaikan kepada antum semuanya. Pertama, jazakumullah khairan katsir kepada antum semuanya yang sudah berpartisipasi merespon baik program-program yang dimana ini kita niatkan semuanya itu karena Allah. Gitu ya. Kami nggak bisa memberikan istilahnya itu iming-iming, kecuali ya kita hanya iming-iming yang dari Allah saja. Guru saya itu pernah mengajarkan begini, kenapa kok kemudian kita itu berada di TPQ? Sederhananya gini, anak-anak itu bisa baca Quran itu gara-gara ngaji di TPQ. Hari ini kami itu juga ngurusi lembaga pendidikan, rata-rata berbasis tahfidz. Iya, pertanyaannya sederhana sekali, mereka bisa ngaji, mereka bisa menghafal Quran, itu yang ngajari dulu siapa? Apakah kita sebagai guru-guru? Enggak. Ternyata mereka itu datang ke tempat kita itu bisa ngaji. Nah terus ngajari sopo? Ya mesti guru TPQ-nya. Berarti kalau begitu, setiap huruf yang mereka hafal, satu hari mereka itu menghafal Quran, membaca Quran, itu setidaknya itu 2 juz, itu minimal. Itu minimal, kayak lebih deh. 2 juz itu yang terpantau. Berarti bisa jadi sampai angka 3-4 juz per hari. Itu per anak. Nah terus itu nanti pahalanya akan diberikan kepada siapa paling utama? Ya jelas kepada gurunya yang belum mengajarkan itu baca Quran. Masya Allah. Yang dorongan kita, motivasi kita untuk kemudian terus istiqomah di dalam gerakan Taman Pendidikan Al-Quran itu ya yang ngaku dan banyak itu. Lu mau diiming-imingi apa? Antum mau diiming-imingi kaya dengan TPQ? Saya belum pernah mendapati gitu. Guru TPQ itu dari sugih bener itu guru-guru ngajar TPQ enggak? Kalau antum itu dikasih keberkahan oleh Allah, diberikan jalan kemudahan untuk dapatkan rezeki lantaran antum itu berada di jalur dakwah TPQ, ya itu betul. Tapi kalau antum itu kaya dari TPQ, aku pernah kali cerita nih. Lu ya, guru TPQ ini insya Allah nenes-nenesan gitu kan. Makanya dungannya makbul, kenapa? Terdolimi terus. Allah Akbar. Dan yang kedua teman-teman, gitu ya, terkadang keistiqomahan itu menjadi penting. Seorang pengemis itu menjadi kaya gara-gara istiqomah. Istiqomah apa? Jadi pengemis. Buktinya apa? Orang mau pengemis yang kaya, lo kan pengemis kan kaya-kaya lo ya. Insya Allah gajinya kalau gaji jenengan itu oke pengemis. Lo kan kita di Jogja jenengan buka itu ada di televisi. Satu hari itu ada 500.000. Paling minim itu 250.000. Lah nek kerja kayak PNS rasa suwi-suwi 6 hari dalam 1 pekan itu kan 24 minimal, berarti 26 hari kali 250.000 itu sudah berapa? Itu sudah di atas 5 juta lebih. Jenengan guru TPI gajinya berapa? Oh, itu dia ujung tombak karo ujung tombak deh. Tombak iya, tombaknya iya. Allah. Tapi pertanyaannya sederhana sekali, kenapa kok para pengemis yang gajinya 1 bulan itu 5 sampai 10 juta, betul, 10 juta itu ada, betul, 10 juta per bulan. Kenapa pada saat ngemis kok nggak pakai dasi? Kenapa? Karena saya kayak karena dia istiqomah pakai baju yang jelek, istiqomah penampilannya gembel kan gitu tuh ya. Akhirnya orang itu ngasih, padahal pendapatan dia dibandingkan dengan yang pakai dasi itu lebih banyak mereka. Karena istiqomah, gitu loh ya. Nah oleh karena itu teman-teman, terkadang istiqomah itu penting. Kalau guru saya itu mengajarkan begini, kalian boleh pensiun dari pekerjaan Anda, tapi kalian tuh nggak boleh pensiun dari dakwah. Kenapa? Muhammad Natsir itu mengatakan gitu, tugas kalian, jadilah kalian itu seorang dai sebelum menjadi
yang lain. Berarti kalau begitu kita itu harus jadi dai, iya, dimanapun tempat dan dalam kondisi apapun. Jadi dai, kan gitu ya. Allah. Yang nomor ketiga teman-teman, gitu ya. Ukhuwah itu menjadi titik yang paling amat sangat bisa kita andalkan agar persatuan kita itu untuk menjaga agama ini tetap eksis. Begitu. Sehebat apapun kita, sehebat apapun Anda, nggak akan bisa itu berjalan sendiri. Begitu ya. Saya lebih suka menggunakan istilah itu ya. Lebih baik kita itu dakwah bersama dalam kondisi harus terseok-seok daripada gitu kan sukses tapi sendirian. Kenapa? Karena ukuran kesuksesan kita di dalam dakwah itu bukan pada saat hari ini kita dipuji orang, bukan pada saat hari ini kita tuh dilulukan orang. Oh Ustadz A hebat, Ustadz A hebat, Ustadz A dia membawa pesantrennya begini, membawa LKG-nya begini, membawa batkonya begini, membawa enggak, bukan itu. Justru ukuran kesuksesan itu adalah ketika kita sudah keluar dari tempat itu, atau kita sudah tidak berada di tempat itu, mungkin karena kita meninggal dunia, ataupun kita sudah tidak berada di daerah itu, bisa jadi gitu kan ya. Kemudian generasi setelah kita itu jauh lebih baik daripada kita, maka itu yang terbaik. Sukses itu justru di situ. Boleh kita mengatakan saya sukses dalam hati kita, kalau kita sudah meninggalkan generasi kita itu lebih baik daripada kita, begitu. Tapi kalau kemudian hari ini kita itu dilulu orang, setelah kita nggak ada kok kemudian itu jadi hancur, jadi rusak, jadi jelek, kita nggak boleh mengatakan diri kita sukses. Gitu. Ini bukan dalam rangka untuk bangga-banggaan, bukan begitu maksudnya. Gitu. Kemudian yang nomor keempat teman-teman, kita itu hanya mau mengambil peran kontribusi sedikit untuk perbaikan anak generasi bangsa kita ini. Ibnu Khaldun itu pernah berkata begini, seandainya aku diberikan dua pilihan, lenyapnya pemimpin dolim atau lenyapnya masyarakat bermental Buddha, kata Ibnu Khaldun yang mengatakan aku lebih memilih lenyapnya masyarakat bermental Buddha. Loh kenapa? Gara-gara masyarakat bermental Buddha itulah yang menjadikan langgengnya pemimpin dolim. Kita itu hanya mengambil setitik saja, bagian terkecil saja, untuk ayo ikut kontribusi di dalam perubahan, yaitu generasi kita terutama di mana tempat kita itu berada, yaitu Indonesia. Gitu. Yang terakhir dari kami, karena kita itu berada di komunitas TPI dan nyungapunten ya, kita ini lintas loh ya. Kami di LKG itu tidak pernah membedakan antum itu organisasinya apa. Beliau ini kayaknya dari Muhammadiyah, Batko Kartosuro. Masya Allah, senior itu. Dari dulu saya ke Solo itu sudah ketemu sama beliau. Kokam juga kayaknya, kalau nggak salah ya. Masya Allah, istiqomah, luar biasa ya. Jadi kita itu tidak membedakan antum itu dari komunitasnya apa, latar belakang organisasinya itu apa. Kami tidak membedakan itu. Dan pembelaan kita kepada Islam itu insya Allah loyal. Kalau jangan lihat logo LKG itu warnanya itu setidak-tidaknya ada 4. Apa itu warnanya itu? Mana logo? Oh gini ya. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada putih. Dulu waktu desain itu saya masih ingat betul. Karena kita itu ikut ngawali kan gitu. Walaupun kata guru saya itu begitu. Kenapa kok kita itu harus ikut dalam ikhtiar usaha ngerintis? Gimana Ustaz? Apa kaidahnya itu? Perintis itu gimana? Perintis itu mulia, perintis itu utama, walaupun pelanjut itu lebih baik. Gimana? Apa nggak salah ini? Loh iya, seorang perintis itu lebih utama, walaupun pelanjut itu lebih baik. Bisa jadi kita sebagai perintis tidak sehebat sebagaimana pelanjut setelah kita. Mungkin setelah kita itu jauh lebih hebat lagi. Tapi tetap apapun keadaannya, namanya perintis itu tetap lebih utama. Loh begitu, gitu kan ya.
Lah dulu waktu merintis LKG itu, desain warna itu tidak sembarang warna. Itu inspirasi warna desain LKG itu inspirasinya dari mana? Palestina. Serius. Saya dulu masih ingat betul itu kan. Itu kan. Makanya warnanya seperti itu. Kenapa nggak pakai warna yang lain? Ini bukan warna-warni, itu bukan karena kita itu TPK senengannya warna-warni, bukan begitu. Ini itu ada maknanya. Warnanya itu disamakan dengan warna Palestina, bendera Palestina. Masya Allah. Gitu loh ya. Maka semangat kita untuk pembelaan kita kepada Palestina itu luar biasa. Kalau toh kemarin memang kita itu agak sedikit lebih fokus ya, karena memang kondisi saudara-saudara kita itu terdolim, betul-betul terdolim. Baik, mungkin saya rasa itu sajalah ya sebagai mukadimah, karena kami sudah deal-dealan. Tugas saya mukadimah, nanti inti dan penutupnya langsung di Ustaz Basir gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini membawa inspirasi kepada kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah di jalan dakwah ini. Jangan pernah merasa kita itu tidak ada saudara dan teman, tapi ingatlah di setiap langkah di gerakan dakwah kita itu pasti ada orang yang akan membersamai. Siapa mereka itu? Orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah. Ada benar dari Allah, ada salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.